Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel peternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi Pak, judul video kali ini adalah tentang ayam kerdil Pak ya. Karena ada beberapa subscriber yang menanyakan, Bang, ayam saya kerdil atau pertumbuhannya nggak rata, gimana solusinya? Nah, di sini saya jelaskan Pak. Ayam yang kerdil itu bisa berasal dari kualitas bibit atau manajemen yang buruk. Nah, kalau kualitas dari bibit itu tentu tidak bisa lagi diapa-apakan Pak. Karena udah gennya dia nggak bisa besar gitu. Walaupun bisa besar, itu waktunya lama gitu. Nah, yang dari manajemen Pak, ini ya. Kebanyakan peternak kita itu bukan kebanyakan dari peternak kita, kebanyakan pemula lah ya, nanti protes yang peternak yang udah senior. Jadi yang pemula ini kadang kalau melihara ayam tidak memperhitungkan satu, tempat pakan, yang kedua adalah kualitas ransum pakan dan pemberian vitamin yang tidak merata. Nah, sekarang kita bahas dulu dengan masalah tempat pakan Pak. Ya, misalnya 1000 ayam membutuhkan 30 tempat pakan. Ini misalnya ya. Karena satu tempat pakan itu bisa dipakai untuk, kalau yang baby chick itu untuk 60 sampai 70 ayam mungkin. Kalau saya sih sekitar hampir 80 per baby chick. Nah, kalau misalnya tempat pakan besar itu satu tempat pakan yang 5 kilo itu Pak bisa untuk sekitar 30 sampai 40 ayam. Itu udah mepet itu Pak, udah mepet. Sebagusnya dibanyakin lagi. Nah, karena dia tidak tahu jumlah tempat pakan ini berpengaruh, dia kasihlah ayam 1000 ekor ini yang standarnya misalnya 30, dikasihnya cuman 15 buah tempat pakan. Ya. Nah, dia isi sekali, dia ketika pakan habis, dia pikir ayam itu sudah makan semua. Nah, padahal belum tentu ayam itu makan semua atau bisa sudah dihabiskan duluan oleh teman-temannya yang lain. Jadi yang terjadi, ayam Anda akan kurang nutrisi, tentunya pertumbuhannya akan terhambat. Nah, disinilah Pak tempat pakan sangat berpengaruh bagi tumbuh kembangnya ayam broiler Anda di kandang itu. Jadi jangan sembarangan untuk menetapkan, oh misalnya ayam 1000 ini dikasih tempat pakan sekian aja cukup, atau ayam 3000 dikasih tempat pakan segini aja cukup. Nah, itu yang dari masalah manajemen bagian peralatan kandang Pak ya. Dan yang kedua, ayam kerdil ini terjadi karena kualitas ransum pakan Anda tidak bagus. Ya. Jadi mau sebanyak apapun ayam itu makan, vitaminnya itu kurang gitu. Proteinnya enggak, proteinnya sedikit, ya. Kebanyakan isinya cuma karbohidrat saja karena lebih banyak mengandung dedak gitu, dedak. Nah, jadi Pak ini juga saran untuk Anda ya. Kalau peternak kemitraan nggak bisa milih pakan, tapi kalau peternak mandiri bisa milih pakan. Pilihlah pakan yang berkualitas. Sudah sering saya bahas. Jangan asal murah. Ketika Anda mendengar selisih harga 150.000, 200.000, Anda percayakan tumbuh kembang ayam Anda kepada pakan yang murah itu. Padahal kualitasnya belum tentu terjamin gitu. Itu dari pakan Pak. Nah yang selanjutnya adalah dari vitamin. Ini kebanyakan terjadi ketika Anda tidak rata dalam menyebarkan vitamin pada ayam Anda. Contohnya begini, ada 10 tempat minum, ini kalau Anda pakai manual ya. Ada 10 tempat minum, Anda sebarkan pemberian vitaminnya. Itu Pak bisa jadi ayam itu hanya mengumpul misalnya di ujung. Jadi dia malas untuk minum ke sebelah tengah atau ke sebelah ke belakangnya. Jadi ayam itu tidak maksimal dalam minum vitaminnya, jadi tidak merata. Nah, untuk kandang-kandang besar, cara seperti ini bisa dicegah dengan satu, menggunakan tempat air minum otomatis.
Yang kedua, Anda memberikan sekat dan berikan jumlah tempat minum dan pakan sesuai dengan populasi. Dengan begitu penyebaran vitaminnya lebih merata lagi. Nah, selanjutnya manajemen pemeliharaan, Pak. Ya. Untuk mencegah kekerdilan pada ayam broiler ini. Ketika di malam hari, Anda itu rajin-rajinlah membangunkan ayam. Coba Anda perhatikan sifat ayam itu. Ketika dia bangun, yang dicarinya hanya dua. Tempat makan dan tempat minum. Jadi kalau Anda malas bangunin ayam tengah malam, ya, atau jam 2 malam, Anda malas banguninnya. Yang terjadi adalah ayam itu hanya duduk di tempatnya, mungkin kayak tidur lah mungkin ya. Jadi kalau dia kalau diperhatikan ayam broiler itu kalau di malam hari mereka itu kayak berkelompok, Pak, kalau di kandang saya ini. Jadi itu harus perlu dibubarkan. Dibangunin secara teratur setiap malam supaya dia terpacu feed intake-nya atau nafsu makan ayam itu terpacu nafsu makan ayam itu dan ayam pertumbuhannya bisa maksimal. Selanjutnya adalah masalah pemanas. Ketika Anda ayam kerdil, jangan main-main dengan pemanas, Pak. Ya. Ketika pemanas Anda kurang, yang terjadi ayam akan menggunakan pakan untuk memanaskan tubuhnya sendiri. Jadi nggak jadi daging gitu. Tapi kalau Anda kebanyakan pemanas juga, ayam bisa juga kerdil. Karena kenapa? Kerjanya cuma minum saja. Lama-lama ayam itu mencret dan sakit. Nah, itu dari pemanas. Bang, bisa nggak Bang diobatin Bang kerdil itu? Setahu saya Pak, sejauh ini belum ada obat yang bisa mengobati ayam kerdil. Apalagi umurnya sudah tua ya. Kekerdilan cuma bisa dicegah, tapi kalau diobatin nggak bisa gitu. Misalnya dari 3.000 ayam, ada kerdil misalnya 1.000 ekor. Itu udah nggak bisa diobati. Ya. Saran saya kepada Anda ketika terjadi kekerdilan atau kurang rata pertumbuhan ayam Anda di dalam satu kandang, misalnya populasi 5.000 ekor, yang kerdil ada sekitar 200. Sebaiknya langsung Anda sembelih untuk menjaga FCR Anda tidak melonjak. Atau kalau misalnya ukurannya sudah masuk ke dalam pasar 1 kilo 9 on, sebaiknya itu duluan yang dipanen. Nah, jadi intinya ayam Anda Pak yang kerdil-kerdil harus disortir. Kalau diobatin nggak bisa. Sortir dan kelompokkan grade-nya. Yang betina, ya, yang kecil, sudah itu yang jantan atau yang sakit. Itu harus Anda grading. Kalau saya melakukan grading itu ayam di umur 2 minggu kan sudah kelihatan itu Pak. Jadi saya suruh tukang suntik vaksin AI saya itu untuk kalau yang kerdil ke sini, kalau yang besar dilepaskan, ya. Jadi saya taruh di ujung dan itulah duluan saya panen. Kalau sudah tidak, kayaknya dia udah lumpuh, ya ayam itu ya, atau kepalanya mutar-mutar, atau dia pun kerjanya itu cuman pokoknya nggak bisa berdiri lah, itu sebaiknya langsung dipotong Pak. Karena kenapa? Ayam kerdil ini Pak, banyak juga makannya. Kalau ada 100 yang kerdil, Anda terus beri makan tetapi tidak menjadi daging, Anda juga nanti yang rugi. Ya. Jadi sebaiknya langsung diafkir atau istilahnya dipites langsung, goreng, makan. Kalau ada yang bilang, Bang kasihan Bang, ini bukan masalah kasihan atau gimana ya. Kalau masalah kasihan gimana, susah juga. Jadi mau kau asuh ayammu itu di rumahmu, sayang kau hidupin terus. Enggak, bukan masalah itu. Di dalam dunia ternak ini ada istilahnya diafkir. Diafkir itu bahasa lembutnya lah. Tapi kalau misalnya kalau orang-orang ternak lama pites saja supaya nggak bikin bengkak FCR. Jadi itu Pak masalah tentang kekerdilan pada ayam broiler. Bisa dicegah, tapi kalau dari bibit dia dasarnya dia tidak bisa dicegah lagi. Ya karena gen bawaannya udah seperti itu. Kalaupun dia besar, mungkin 3 bulan, umur 3 bulan dia baru besar. Jadi nggak bisa dia dalam 30 hari bisa 2 kilo, sangat tidak mungkin terjadi. Tapi kalau misalnya untuk mencegah, itu bisa.
Dengan catatan bibitnya memang bagus. Bibit bagus juga bisa jadi kerdil, Pak, kalau manajemennya jelek. Jangan salah. Jadi fokus masa brooding, fokus kualitas pakan ternak, fokus manajemen kandang pemeliharaannya, pemeliharaan ayam broilernya. Dengan begitu insya Allah kekerdilan bisa terjadi. Bisa diatasi gitu. Tidak menutup kemungkinan, Pak, ya. Kayaknya seluruh peternak mengalami. Nggak mungkin, sangat jarang terjadi. Ayam broiler satu kandang misalnya 5.000, semuanya bagus, tidak ada yang kerdil. Itu sangat tidak mungkin, Pak. Kalau ada yang bilang begitu, itu berarti pembohong gitu. Sebagus-bagusnya ayam, dalam suatu kandang populasi pasti ada terjadi kekerdilan, walaupun tidak banyak. Sekian dulu dari saya di channel Beternak Ayam Broiler. Jangan lupa yang ingin memesan obat lalat, baca link deskripsi. Di sana saya menjual obat lalat yang sangat ampuh, sangat bagus untuk mengatasi lalat kandang. Misalnya Anda punya kandang nih, ada lalatnya, protes warga. Nah, Anda cocok pakai obat lalat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.